Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan pendapatan nasional. Oke, sebelumnya kita akan membahas pengertian dari pendapatan nasional itu. Pendapatan nasional merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Pengertian lain dari pendapatan nasional adalah nilai bersih dari semua kegiatan ekonomi suatu negara selama kurun waktu 1 tahun yang diukur menggunakan satuan mata uang tertentu. Pendapatan nasional ini disebut juga dengan output nasional atau disebut juga dengan pengeluaran nasional. Nah, kalau dari pengertian secara sederhananya, pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh suatu negara dari kegiatan ekonomi dalam waktu 1 tahun. Jadi, pendapatan nasional ini merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Di mana jumlah ini termasuk pembayaran yang dilakukan untuk semua sumber daya, baik dalam bentuk upah, bunga, sewa, dan juga keuntungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode penghitungan pendapatan nasional. Apa saja metodenya? Sebelumnya, kita akan melihat pengertian dari penghitungan pendapatan nasional. Penghitungan pendapatan nasional merupakan pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional suatu negara. Ada beberapa cara atau pendekatan yang dilakukan dalam menghitung pendapatan nasional. Ketiga pendekatan tersebut adalah yang pertama, pendekatan produksi atau nilai tambah. Yang kedua, pendekatan pengeluaran. Dan yang ketiga, pendekatan penerimaan. Kita akan melihat satu persatu pendekatan ini dan maksud dari masing-masing pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi atau disebut juga dengan pendekatan nilai tambah. Pendekatan produksi atau pendekatan nilai tambah merupakan pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh faktor produksi selama satu periode tertentu. Jadi kita kita menghitung pendapatan nasional itu dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh faktor produksi selama satu periode waktu tertentu. Dalam menentukan nilai tambah, total biaya output ekonomi harus dikurangi dengan biaya barang setengah jadi yang digunakan untuk memproduksi barang jadi. Jadi kita menghitung nilai tambahnya dengan cara mengurangi total biaya output dengan biaya barang setengah jadi yang digunakan untuk memproduksi barang jadi. Pengurangan biaya barang setengah jadi ini dilakukan agar tidak menimbulkan yang namanya perhitungan ganda atau disebut juga dengan double counting. Rumus dari penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi atau nilai tambah adalah Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah titik-titik PN dikali QN, di mana Y merupakan pendapatan nasional, P1 merupakan harga barang ke 1, PN merupakan harga barang ke N, Q1 merupakan jenis barang ke 1, dan QN merupakan jenis barang ke N. Jadi kita menghitung dari pendekatan produksi atau nilai tambah ini dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh faktor produksi selama satu periode tertentu. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan pengeluaran. Dalam pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua atau seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku atau rumah tangga ekonomi. Siapa saja pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi diantaranya adalah rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Nah, karena kita membahas tentang pendekatan pengeluaran, maka kita harus tahu pengeluaran yang dilakukan oleh masing-masing dari pelaku ekonomi ini. Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen merupakan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen adalah investasi perusahaan.
Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemenuhan barang publik, pemberian gaji, dan juga subsidi. Sedangkan pengeluaran masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekspor dan impor. Nah, sedangkan untuk rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, di mana Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi masyarakat, I merupakan investasi perusahaan, G merupakan pengeluaran pemerintah atau government expenditure, X merupakan ekspor, dan M merupakan impor. Jadi pendekatan pengeluaran ini kita menghitung atau menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan penerimaan. Maksud dari pendekatan penerimaan adalah pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Jadi kita menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Makanya namanya adalah pendekatan penerimaan. Apa saja yang termasuk faktor-faktor produksi? Faktor-faktor produksi diantaranya adalah sumber daya alam atau SDA, sumber daya manusia atau SDM, kemudian modal, dan juga kewirausahaan. Balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi diantaranya dapat berupa upah, sewa, bunga modal, dan laba. Rumus dari pendekatan penerimaan yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana Y merupakan pendapatan nasional, W merupakan WEK atau upah, R merupakan rent atau sewa, I merupakan interest atau bunga modal, P merupakan profit atau laba. Selanjutnya kita akan belajar mengenai konsep pendapatan nasional atau jenis dari pendapatan nasional ini. Ada beberapa jenis dari pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau gross domestic product, disingkat dengan PDB atau GDP, merupakan nilai total dari barang dan jasa yang diproduksi pada sebuah negara, di sebuah negara. Yang mana PDB ini menghitung semua output yang dihasilkan warga negara yang berada di dalam negeri, baik itu domestik maupun asing. Nah, jadi kalau PDB dia tidak hanya kita menghitung pendapatan atau output dari warga negara yang berada di dalam negeri, tetapi kita juga menghitung warga asing, ya, output yang dihasilkan oleh warga asing yang tinggal di Indonesia. Berikut penjelasannya, tidak masalah jika produksi tersebut dihasilkan oleh warga negara asing atau WNA asalkan orang tersebut berada di wilayah suatu negara, maka produksinya dihitung sebagai PDB. PDB dihitung dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan penerimaan, dan pendekatan pengeluaran yang seperti sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Jadi PDB ini lingkupnya adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang berada di Indonesia dan juga warga negara asing yang berada di Indonesia. Jadi kita melihat tempat tinggalnya karena PDB, yaitu produk domestik bruto. Ada kata-kata domestik. Kemudian yang kedua adalah produk nasional bruto atau PNB, dalam bahasa Inggris adalah Gross National Product atau GNP, merupakan nilai moneter dari output yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. PNB hanya menghitung output yang dihasilkan oleh warga negara tersebut atau warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, tanpa memperhitungkan output yang dihasilkan oleh warga negara asing. Jadi berbeda dengan PDB yang memperhitungkan output yang dihasilkan oleh warga negara asing yang ada di Indonesia, tetapi kalau PNB adalah kita hanya menghitung output yang dihasilkan oleh warga negara kita, baik yang berada di dalam negeri dan juga yang berada di luar negeri.
tanpa menghitung output yang dihasilkan oleh warga asing yang berada di Indonesia. Nah, itu perbedaan dari PDB dan juga PNB. Karena kalau PNB ada nasionalnya, berarti hanya warga negara Indonesia, baik itu yang berada di dalam negeri dan di luar negeri. Tetapi kita tidak memperhitungkan output yang dihasilkan oleh warga negara asing. Rumus dari PNB ini adalah PDB ditambah dalam kurung PWNI dikurang PWNA, di mana PNB merupakan produk nasional bruto, PDB merupakan produk domestik bruto, PWNI merupakan pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri, dan PWNA merupakan pendapatan faktor produksi warga negara asing di dalam negeri. Jadi, karena tadi PDB ini kita hitung ya, pendapatan warga negara asing, makanya kita kurang dulu PWNI dengan PWNA, kemudian ditambah dengan PDB. Itulah kita dapatkan PNB. Yang ketiga adalah produk nasional neto, disingkat dengan PNN atau NNP, merupakan nilai moneter dari PNB atau produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan atau disebut juga dengan depresiasi. Apa rumus dari PNN atau produk nasional neto? Sama dengan PNB atau produk nasional bruto dikurang dengan penyusutan. Selanjutnya, yang keempat adalah pendapatan nasional neto atau Net National Income, disingkat dengan PN atau NNI. Pendapatan nasional neto atau PN, rumusnya adalah PNN dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. PNN ini adalah produk nasional neto. Mengapa pajak tidak langsung harus dikurangi pada rumus mencari pendapatan nasional neto? Hal ini karena pajak tidak langsung bukan merupakan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Sedangkan subsidi kita tambahkan karena merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi tetapi tidak termasuk ke dalam penghitungan PNN. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, kemudian cukai dan juga materai. Selanjutnya, yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau personal income, disingkat dengan PP atau PI. Merupakan semua pendapatan yang diterima oleh semua individu atau rumah tangga di suatu negara secara kolektif. Tidak semua pendapatan dibagikan karena ada beberapa komponen yang ditahan dan tidak dihitung dalam pendapatan. Rumus dari pendapatan perseorangan atau personal income atau PI ini sama dengan pendapatan nasional neto dikurang dengan dalam kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah dengan pajak perseroan dan ditutup kurung ditambah dengan transfer payment. Selanjutnya, yang keenam adalah pendapatan disposable atau disposable income, disingkat dengan PD atau DI, merupakan pendapatan yang siap untuk digunakan oleh masyarakat setelah dikurangi dengan pajak langsung. Contoh dari pajak langsung ini adalah pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan pajak kendaraan bermotor. Rumus dari pendapatan disposable adalah PD sama dengan PI. PI tadi merupakan pendapatan perseorangan atau personal income. Jadi di sini keterangannya itu dalam bahasa Inggris ya kesingkatannya. PI ini personal income dikurang dengan pajak langsung. Itulah PD atau pendapatan disposable. Selanjutnya kita akan membahas juga terkait dengan pendapatan per kapita. Maksud dari pendapatan per kapita merupakan ukuran pendapatan dari rata-rata jumlah penduduk yang ada di suatu daerah atau wilayah geografis atau di suatu wilayah geografis. Dan pendapatan per kapita dapat menjadi tolak ukur atau evaluasi standar hidup di suatu daerah. Pendapatan per kapita untuk suatu negara dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan jumlah penduduk negara tersebut.
Jadi pendapatan per kapita ini bisa kita hitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan jumlah penduduknya. Manfaat dari menghitung pendapatan per kapita ini adalah untuk memastikan kekayaan suatu daerah atau sebaliknya. Misalnya adalah pendapatan per kapita sebagai sumber data yang digunakan oleh BPS untuk memberi peringkat daerah terkaya di Indonesia dan juga untuk menghitung pendapatan rata-rata masyarakat. Dan pendapatan per kapita juga dapat digunakan untuk menilai keterjangkauan harga rata-rata di suatu daerah. Misalnya, daerah dengan harga yang tinggi biasanya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi juga. Untuk melihat keberagaman pendapatan per kapita di Indonesia, kita dapat melihat datanya dengan membuka situs BPS atau Badan Pusat Statistik. Jadi di BPS itu sudah disediakan pendapatan per kapita masing-masing provinsi atau masing-masing wilayah di Indonesia yang bisa kita gunakan ya untuk melihat informasi dan juga untuk menganalisis apa yang terjadi di suatu wilayah atau bagaimana pendapatan masyarakat di suatu daerah. Data pendapatan per kapita dapat juga dimanfaatkan atau digunakan oleh pengusaha untuk menentukan daerah atau wilayah yang akan dijadikan sasaran pasarnya. Jika di suatu daerah memiliki populasi dengan pendapatan per kapita yang tinggi, tentunya akan menguntungkan produsen karena hal itu menunjukkan masyarakat memiliki pendapatan yang tinggi. Jika orang-orang memiliki banyak uang, maka mereka akan lebih banyak melakukan konsumsi. Jadi selain itu manfaat dari data dari pendapatan per kapita ini juga dapat dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menentukan daerah atau wilayah yang dijadikan sebagai sasaran pasarnya. Nah, jika di suatu daerah itu memiliki populasi dengan pendapatan per kapita yang tinggi, artinya adalah masyarakat di daerah tersebut memiliki pendapatan yang tinggi sehingga jika pendapatannya tinggi artinya adalah orang-orang tersebut memiliki banyak uang dan mereka akan lebih banyak melakukan konsumsi yang akan dapat menguntungkan produsen. Nah, itulah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita menghitung besarnya jumlah pendapatan per kapita ini. Oke, sekian materi terkait dengan pendapatan nasional. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.